Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novia dengan NPM 719212942. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang permasalahan dan kebijakan UMKM, di mana ini mata kuliah dari manajemen operasi dan UMKM. Langsung saja, yang pertama ada permasalahan yang dihadapi UMKM, yaitu meliputi yang pertama ada pemasaran. Nah, di mana seseorang dalam pemasaran sebuah produk dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun di pasar ekspor. Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu ada pendanaan. Nah, seperti halnya kurang dalam pemodalan, karena perkembangan pemodalan para pengusaha mikro kecil dan menengah hingga kini masih relatif lambat, dan seperti halnya sering memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Modal adalah bagian yang tak terpisahkan dalam usaha pengembangan suatu bisnis, karena itu akses modal baik yang berwujud kredit, barang produksi merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya yaitu ada SDM. Nah, keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala yang sangat serius bagi banyak usaha mikro maupun usaha yang besar, terutama dalam aspek-aspek manajemen dan pengembangan produk. Nah, yang selanjutnya itu ada bahan baku. Keterbatasan bahan baku atau input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi perkembangan atau pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro kecil di Indonesia. Nah, hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta bahan baku yang tinggi. Yang terakhir yaitu teknologi. Nah, dalam keterbatasan teknologi, khususnya usaha-usaha rumah tangga atau mikro, ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksinya. Terus keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksinya. Selanjutnya, selain bab yang tadi itu materi tentang permasalahannya, sekarang bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UKM. Nah, kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijaksanaan utama, yaitu yang pertama sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan, dan perkembangan kelanjutan. Kedua yaitu ada penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memberdayakan UKM sehingga menjadi efisien, produktif, dan kompetitif. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang adil di mana UKM bisa mendapat keuntungan secara proporsional dan dapat bersaing secara adil dengan pembisnis lainnya. Nah, yang ketiga ada kebijaksanaan peningkatan
kapasitas UKM yang bertujuan untuk membuat UKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku bisnis lainnya. Nah, kebijaksanaan ini pada dasarnya kebijaksanaan ini bertujuan untuk menghilangkan segala kendala yang dihadapi UKM seperti keterbatasan modal pasar dan input-input untuk berproduksi, kekurangan dalam kapabilitas manajemen, kekurangan pekerja dengan keahlian teknis, bisnis, teknologi, dan keterbatasan informasi dan mitra usaha. Selanjutnya itu ada arah kebijakan. Nah, mengembangkan usaha kecil dan menengah atau UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Nah, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Terus bisa memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good governance dan berwawasan gender. Yang terakhir itu memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru keunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Mungkin materi pada hari ini saya cukupkan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.